Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hari sekalian sidang pengajian yang mulia, kemarin telah kami terangkan bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, wasul silatil syayatin, dan setan dibelenggu. Maka dari itu pada pertemuan kali ini kita coba bahas tentang masalah setan. Jadi Allah menciptakan setan, yaitu iblis. Iblis itu makhluknya, kelakuannya disebut setan. Dan Allah menciptakan iblis itu adalah dari api. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis membantah. Ketika ditanya oleh Allah, mengapa engkau tidak mau bersujud? Qala ma man'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, dalam surat Al-A'raf ayat ke-12. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau karena merasa lebih mulia, karena dia tercipta dari api, sedangkan manusia tercipta dari tanah. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jadi Allah menciptakan manusia min salsalin kal fakhar, dari tanah seperti kereweng. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan ketika Allah menciptakan jin yaitu dari api. Jadi mulat-mulate geni itu adalah bahan penciptaan jin. Dan jin ini adalah waktu itu, jadi iblis, setan itu adalah dari golongan jin yang dikutuk oleh Allah sehingga dia disebut setan. Hadirin sekalian, bahwa salah satu sifat daripada iblis yaitu panas karena tercipta dari api, dan kadang-kadang menimbulkan rasa marah. Maka dari itu ketika seseorang itu marah, mereka sedang dikuasai oleh setan. Jadi Nabi bersabda, innal ghadaba minas syaitan fa innas syaitan khuliqat min narin fa innan nar tatfa'u bil ma wa idza ghadaba ahadukum fa yatawaddu. Jadi Allah menciptakan kemarahan itu adalah datanya dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api itu padam dengan air. Wa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, maka ketika seseorang itu marah, maka hendaklah dia berwudu. Jadi dengan berwudu seseorang itu bisa memadamkan kemarahan yang diciptakan, yang dilakukan, yang didorong oleh setan, jin maupun iblis. Jadi kemarahan itu adalah dari iblis. Dikisahkan suatu saat ketika Nabi Musa bertemu kepada Allah, kemudian didatangi oleh iblis agar dimintakan kepada Allah bahwa iblis itu mau tobat, bagaimana caranya. Maka hendaklah supaya dilaporkan kepada Allah.
Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Sinai selama 40 hari, Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa, iblis tadi berpesan apa? Oh ya, iblis mau tobat, tapi syaratnya seperti apa? Jadi iblis juga pernah pengen taubat. Kemudian Allah mengatakan bahwa suruh iblis itu sujud di kuburannya Nabi Adam. Kalau mau, maka Allah akan menerima taubatnya. Setelah selesai pertemuan dengan Allah selama 40 hari, pulang ditagih sama iblis. Apa tadi yang dijanjikan oleh Allah kepadamu? Kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan, kamu mau akan diterima taubatnya kalau kamu mau sujud kepada Adam di kuburannya. Karena sifat sombongnya iblis, lah yo seurip aku gak gelem sujud, pemene wis mati aku dikongkon sujud nang kuburane. Jadi sifat sombongnya iblis tidak pernah berubah sehingga tetap tidak mau sujud, tidak mau melakukan perintah Allah, membangkang perintah Allah karena kesombongannya. Kemudian iblis berpesan kepada Nabi Musa, karena kamu sudah membantu saya untuk negosiasi dengan Allah, akhirnya iblis mengatakan saya beri sesuatu sebagai rasa timbal balik karena kamu telah membantu. Salah satu di antara pesannya yaitu apabila seseorang itu sudah marah, itu sudah dalam kendali iblis, dalam kendali setan. Jadi kemarahan itu adalah datanya dari setan. Maka seperti dikatakan oleh Nabi, ketika kamu marah maka hendaklah berwudu untuk menurunkan tensi daripada kemarahan tersebut. Hadirin sekalian, bahwa ketika seseorang itu marah sudah di luar kendalinya karena sudah dikuasai dengan nafsu amarah. Sehingga suatu saat Rasulullah itu didatangi seseorang, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Nabi melihat seseorang, maka Nabi berpesan, la takdob, la takdob, la takdob, dakhala jannah. Jadi Rasulullah mengetahui dari tampang wajah seseorang ini tukang marah ini, sehingga Rasulullah berpesan, janganlah kamu marah, la takdob, jangan kamu marah, sampai diulang 3 kali, dakhala jannah, maka kamu akan masuk surga. Jadi kemarahan yang di luar kendali itu akan merusak kepada hubungan kita dengan orang lain. Sehingga ada seorang ayah berpesan kepada anaknya, kalau kamu marah, lepaskan kemarahanmu dengan membuat tempat, yaitu kayu, entah itu rupa pohon atau kayu sudah mati, kamu paku di situ, kamu tumpahkan kemarahanmu di situ. Sehingga apabila marah, diambil palu, ambil paku, dipaku di tempat itu. Kemudian ayahnya juga berpesan, kalau kamu sudah mampu menguasai amarah, maka cabutlah paku itu. Akhirnya setelah beberapa waktu lapor kepada ayah, saya sudah mampu menguasai kemarahanku, dan paku-paku itu telah saya cabut semua. Kemudian ayahnya berpesan, coba lihat apa hasil dari penguasaan kemarahanmu setelah kamu melampiaskan kemarahan tersebut. Maka di situ pasti ada bekas-bekas paku yang menancap. Demikian juga apabila kita marah kepada seseorang, sama saja kita menancapkan paku pada seseorang tersebut, dan mungkin suatu saat kita mendapatkan permaafan, tapi sisa bekas cap daripada kemarahan itu pasti akan
akan tersisa, akan mengendap di dalam hati orang yang kita marahi, seperti hanya paku yang telah ditancapkan kepada pohon tersebut. Walaupun sudah dicabut, di situ akan meninggalkan bekas. Maka dari itu hubungan kita terutama dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, jangan sampai ada timbul suatu kemarahan yang di situ akhirnya menimbulkan bekas kemarahan yang itu sangat sulit dan mungkin tidak bisa dihilangkan. Jadi bisa jadi seseorang itu memaafkan tapi tidak akan hilang dari ingatan kita kemarahan seseorang kepada kita. Jadi itu adalah kemarahan itu adalah wujud dari gelombang negatif yang ditimbulkan oleh iblis maupun setan yang di situ akan mempengaruhi kemarahan kita. Nah, untuk mengurangi sifat marah ini bagaimana? Salah satu diantaranya adalah dengan berpuasa. Seseorang yang pemarah itu dipersilakan puasa 24 jam. Jadi kalau 12 jam itu masih kurang. Jadi 24 jam. Maka di situ akan merubah sifat dan karakter seseorang akan menjadi lebih lemah lembut. Jadi dengan menurunkan makanan kita, nutrisi makanan kita, maka di situ akan menurunkan tensi sifat-sifat marah tersebut. Maka dari itu sifat daripada orang yang beriman yaitu dalam surat Ali Imran ayat 134 atau 35, alladzina wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhiha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Jadi kadhiminal ghaidha, mampu menguasai kemarahan. Jadi punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahan, tapi dia mampu menguasai kemarahan tersebut. Maka itu adalah salah satu daripada sifat orang yang beriman. Apakah Nabi tidak pernah marah? Pernah. Misalnya Nabi Musa ketika pulang dari pertemuan kepada Allah selama 40 hari, pulang terus kaumnya menyimpang dari perintah Nabi Musa, yaitu untuk menyembah Allah, tapi mereka menyembah patung anak sapi. Nabi Musa sangat marah sekali kepada saudaranya Harun karena yang ditugasi sebagai wakil Nabi Musa untuk mengawasi kaumnya, ternyata Nabi Harun tidak mampu menghadapi kaumnya yang demikian itu. Dan pelaku yaitu yang membuat patung anak sapi itu namanya juga Musa, tapi Musa Samiri. Dan itu adalah salah satu dajjal zamannya Nabi Musa. Dan setiap nabi selalu memberi menasihatkan tentang masalah dajjal, dan dajjal pada zamannya Nabi Musa yaitu Musa Samiri yang membuat patung anak sapi. Kemudian Rasulullah kalau marah seperti apa? Rasulullah ketika marah wajahnya berubah merah padam tapi diam. Saged tak kira-kira jenengan. Muring-muring tapi meneng. Jadi meneng tok. Niku cara marahnya Nabi. Waktu itu Aisyah membeli kain warna-warni untuk selambu. Rasulullah begitu masuk pintu wajahnya berubah. Aisyah tanggap ing sasmito istilahnya.
tahu bahwa Nabi ini sedang marah, wajahnya merah, diam di tempat, gak ngomong apa-apa. Iki apa iki sing salah? Jadi Aisyah sebagai istri merasa bersalah, mengatakan aku taubat kepada Allah, kepada Rasulnya, apa salah saya? Kemudian Rasulullah mengatakan kain yang warna-warni itu mengganggu ketika waktu sholat. Lah ya Rasulullah kena selambu warna-warni niku pun terganggu salate. Napa malih kula panjenengan sedaya. Kadang-kadang klambine batik, klambine loreng-loreng enten tulisane, nah niku pun jelas-jelas mengganggu. Kembali lagi bahwa Rasulullah nek muring-muring niku namung napa? Mendel mawon. Akhirnya perintah supados diganti kali kain ingkang polos. Terus ngoten niku wau carane Rasulullah muring-muring ngoten. Lah kula panjenengan sedaya ya napa? Saged napa? Mboten menguasai kemarahan niku. Nek kados critane Omah Irama niku lagune kan ngoten. Di dalam tubuh ini ada api dan lautan. Kalau manusia sedang marah, apinya berkobar kan? Api itu pun akan berkobar bila manusia dilanda marah. Nggih ngoten nah. Lautan pun akan bergelora bila manusia dilanda cinta. Tak terus sih. Tak jemblik di mawon. Enten malih lagune sing nintune. Jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman sulit, rezeki susah. Jadi orang jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah. Terus masalah kemarahan ini Masya Allah luar biasa akibatnya. Dan bisa jadi kemarahan seseorang itu juga akan mempengaruhi komunitas. Jadi seseorang marah itu juga bisa mempengaruhi komunitas. Terutama kalau misalnya seorang kepala negara sedang marah. Lah iku sak negara melok muring-muring ngoten. Jadi kemarahan ini harus kita kuasai, dan salah satu cara menguasai kemarahan diantaranya Allah memberikan syariat berpuasa. Seseorang yang pemarah coba kawan poso 24 jam, kira-kira iso muring-muring. Lah tiang muring-muring niku pun wis masyaallah di luar kendali, ketemu piring-piring dibanting, ketemu kendi dibanting, lawang disaduk, dibus mboten karo-karuan. Niku nek jenenge wong marah. Lah wong sedang marah niku wau akan dikuasai oleh setan. Digawe bal-balan karo setan niku. Mulane ngatos-ngatos kula panjenengan sedaya kedah selalu ingat nek ana brebet kudu muring-muring. Sampean eling wah iki teko setan iki mboten angsal dituruti. Misale jenengan ensel punya angen-angen kemarahan saged jenengan tahan, anjane gak muring-muring, ora kok nahan, anjane mboten muring-muring. Niku berat ngelakoni, teorine gampang. Prakteke berat. Terus puasa menikah adalah salah satu terapi untuk mengendalikan kemarahan. Selain itu zikir kepada Allah itu juga bisa meredam kemarahan. Ingat, ini adalah ujian dari Allah. Karena itu Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas biruna. Surat Al-Furqan ayat 7 insyaallah. Posisi ini kanan bawah.
Dan kami jadikan wa ja'alna ba'dukum ba'dun fitnatan, sebagian adalah fitnah bagi yang lain. Atas biruna, adakah kamu sekalian bersabar? Sampean ujian kanggone kula ujian kanggone sampean. Anak ujian bagi orang tua ujian bagi anak. Teman dengan teman yang lain adalah ujian sebagian yang lain. Demikian juga dalam atasan maupun bawahan. Jadi setiap hubungan manusia, setiap komunitas di situ ada ujiannya. Atas biruna, apakah kamu sekalian bersabar? Salah satu terapi untuk menguasai kemarahan yaitu dengan berpuasa, termasuk dengan berwudu. Kalau seseorang marah dalam kondisi berdiri, hendaklah dengan duduk, duduk sik muring-muring berbaring. Insya Allah nanti di situ akan turun tensi kemarahan itu. Hadirin sekalian, kemarahan itu akan mempengaruhi kondisi tubuh seseorang. Saya pernah membaca tulisan emosi yang tidak diluapkan berupa kemarahan. Misalnya punya emosi marah, kalau tidak diluapkan itu akan membuat organ tubuhnya yang marah. Jadi ngoten niku. Dadi efeke ten awak ngoten. Dadi nek wong sing marah niku wis efeke mboten karo karuan. Jadi akan mempengaruhi napa istilahnya kinerja daripada tubuh manusia itu sendiri. Maka dari itu hendaklah kita mampu menguasai kemarahan. Kula panjenengan sedaya salah satu terapinya yaitu berwudu maupun berpuasa. Maka dari itu dalam waktu berpuasa diharapkan jangan sampai meluapkan kemarahan. Kadang-kadang dua orang bertemu saling marah-marahan, nek posoan nunggu mari maghrib. Kok gak poso tak kamplong iki kon. Jadi dengan merasa bahwa masih berpuasa itu masih terkendali puasanya kemarahannya. Ya wis engko mari maghrib. Kadang-kadang ditunda kemarahan itu karena kita sedang berpuasa. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita mampu menguasai sifat marah yang ada dalam diri kita masing-masing, sehingga kemarahan itu bisa dikendalikan, tidak diungkapkan, tidak diluapkan berupa kemarahan baik itu secara fisik maupun verbal yang di situ akan mempengaruhi kondisi manusia itu sendiri, potensi daripada manusia itu sendiri. Dan setan itu adalah pokal gawe penimbul kemarahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu jangan sampai setan punya kesempatan untuk mempengaruhi kita sehingga kita meluapkan kemarahan. Sekian, wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.